Salam. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh salam kanan kiri dengan model Jepang ya. Katakan Tuhan Yesus baik, muka belakang dengan senyum yang manis. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, minggu yang lalu Ibu Grit menyampaikan pesan firman Tuhan yang tertulis dalam Warta Jemaat, yaitu berkaitan dengan keluarga, yaitu membangun keluarga yang bahagia, kuat dan penuh dengan damai sejahtera. Di situ pesan Tuhan adalah dengan cara setiap personal pribadi harus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, setiap suami atau istri dan anak-anak harus hidup dalam kasih sayang dan cinta kasih Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Keluarga kita harus diberkati, keluarga kita harus selalu bersukacita. Karena ketika keluarga dalam damai berkat Tuhan, maka anak-anak juga akan dalam damai dan berkat Tuhan. Kemudian juga setiap saudara yang kuliah atau yang masih single, saudara juga hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Ketika keluarga saudara juga keluarga yang mengasihi Tuhan, atau pribadi saudara mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah Allah selalu baru dari hari ke hari. Amin. Amin. Kita sudah mau memasuki bulan yang baru ini di minggu yang terakhir. Tapi kita harus mensyukuri bahwa pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh ajaib. Amin. Pertolongan Tuhan itu sungguh dahsyat. Amin. Katakan Yesus kudahsyat. Yesus kudahsyat. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini Pak Lukas akan berbicara tentang blessed life atau hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saya sebagai gembala ingin seluruh jemaatnya hidup dalam blessed, hidup dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan itu yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita, bahwa hidup saudara dan saya haruslah menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya diberkati Tuhan. Mengapa? Karena supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi berkat buat orang lain kalau hidup kita juga tidak diberkati. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Dan Alkitab mencatat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Sekalipun kita di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, seluruh dunia sedang menghadapi krisis dan resesi. Dan ini adalah saat-saat di mana tidak ada kepastian, uncertain time atau waktu yang kita lalui tidak ada kepastian, tidak ada jaminan bagaimana kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya, Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa Yesus yang Dia berkata akan menyertai kamu sampai akhir zaman, Dia yang menjamin bahwa hidupmu terpelihara dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Haleluya. Lalu saudara sekalian Tuhan, kata blessed di dalam bahasa Yunani itu artinya makarios. Kalau dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata eser. Saya akan menjelaskan bahwa ada 5 blessing dalam kitab Mazmur dan didukung dengan ayat-ayat yang lain di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentang hidup yang diberkati. Kata makarios itu memiliki pengertian bahwa
sejajar dengan happiness atau kebahagiaan. Maka di dalam bahasa Indonesia ketika dikatakan berbahagialah, dalam bahasa Inggris King James Version disebut dengan kata blessed, diberkati. Jadi orang yang diberkati sama dengan orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia berarti orang itu diberkati. Dari saudara, manusia adalah dimensi yang sangat kompleks, 3 dimensi. Ketika tubuhnya sakit, bisa saja hatinya juga, jiwanya juga sakit. Ketika rohnya sakit, jiwanya sakit, tubuhnya sakit. Banyak ilmuwan menyelidiki kehidupan manusia, karena manusia begitu kompleks. Maka ada ahli jiwa, ada dokter secara fisik, saudara, medis. Tetapi ada pendeta, hamba Tuhan, nabi, rasul, konselor yang menolong manusia. Karena saudara, manusia ketika dia dikatakan blessed, bahagia, maka sebenarnya hatinya bersukacita, jiwanya, pikirannya, emosinya berbahagia, dan tubuhnya menunjukkan gestur berbahagia. Tetapi ketika Bapak Saudara melihat di televisi ada stand-up komedi atau lawak, saudara tua mereka ketawa dan sebagainya, itu belum tentu bahwa mereka bahagia. Apalagi pekerjaan seorang pelawak selalu menghibur, tapi saudara kita melihat pelawak-pelawak di Indonesia banyak yang meninggal muda. Bahkan saudara karena sakit penyakit. Saudara jadi ketawa tidak sama dengan happiness, kebahagiaan. Tetapi happiness, kebahagiaan itu selalu memancarkan cahaya Tuhan, yaitu sukacita di dalam hidupnya. Rumah tangga harus dibangun dari saudara, suami istri harus takut akan Tuhan, supaya keluarganya berbahagia, supaya anak-anaknya berbahagia. Ayo anak-anak muda yang belum berkeluarga, belajarlah banyak dari firman Tuhan, supaya ketika waktunya datang, engkau sudah punya amunisi yang cukup untuk membangun rumah tangga yang berbahagia, sesuai yang dikehendaki. Kata Makarios, bagi saudara, kata ini menunjukkan kepada kita yaitu tentang kesejahteraan yang diperoleh karena dia berhubungan dengan Kristus, karena dia berhubungan dengan firman-Nya, karena dia percaya menerima kerajaan Allah, mendapat kasih Tuhan, mendapat keselamatan, dan setiap hari mengalami His presence, hadirat Tuhan. Maka Makarios atau blessed atau kebahagiaan itu terjadi di dalam dirinya. Tapi saudara, kata diberkati tidak selalu materi. Tetapi bagi saudara memang itu bagian daripada blessing. Saya percaya bagi saudara ingin hidup saudara diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak saya melihat berapa banyak hidup saudara mau diberkati dan berkata, haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi saudara, Tuhan ingin memberkati kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi tentang kehidupan, bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Saudara Islam Tuhan, dan terlebih ini kesaksian terjadi 2 minggu terakhir. Dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan di tahun ini, baik saudara, Tuhan berikan kepada saya dan juga tim untuk menghubungi pekerjaan Tuhan Rumah Anak Indonesia, dan secara khusus untuk membeli sebuah sebidang tanah. Bersama dengan tim kami, tim donatur yang ada, saudara Islam Tuhan, pada akhirnya oleh anugerah Tuhan, Tuhan berikan tanah di Brebak itu dengan luas 1.200, yang tetapi di sertifikat tercatat 1.029 meter persegi.
Saudara Islam Tuhan, di dalam perjalanan untuk mendapatkan tanah ini, itu adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang dan berliku, kadang-kadang melelahkan, kadang-kadang mau berputus asa. Karena kami sudah melihat ada belasan tanah dan seterusnya, tetapi tantangannya selalu ada dan seterusnya. Sampai akhirnya, baik saudara, Tuhan menuntun di tempat yang sekarang ini. Ada kesaksian yang terakhir, saudara, saudara Tuhan. Saya ditelepon dari Singapura, ya, kira-kira 2 minggu yang lalu. Salah satu tim kami mengatakan, Pak Lukas, kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, karena dana kita masih kurang lebih 60 juta. Padahal kami pelunasan itu adalah besok tanggal 28. Karena cuti bersama harus maju, akhirnya tanggal 27. Setelah dalam waktu 2 minggu, dana untuk mencari di situasi krisis seperti ini tidak mudah. Banyak orang mengalami pergumulan di mana saja, termasuk di Singapura sampai hari ini di lockdown. Hanya 2 negara yang bisa masuk orangnya ke Singapura, yaitu Brunei Darussalam dan New Zealand. Karena 0, mereka tidak ada kasus. Yang lainnya tidak boleh atau mengalami karantina. Jadi saya menyampaikan kesaksian ini, kemudian saya sampaikan dalam WA, Pak, kita berdoa sama Tuhan. Baik, saya juga akan cari di sini di Indonesia, Bapak juga berdoa untuk cari di sana. Kita berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saudara, itu bukan nilai yang sedikit, itu nilai yang sangat besar. $6.000 Singapura atau 60 juta itu untuk mendapatkan turnamen dalam waktu 2 minggu itu mustahil. Saya harus punya jemaat kurang lebih 10.000 barangkali. Aduh, untuk memberikan persembahan khusus mungkin bisa selesai. Tapi bagi saudara itu tidak mungkin. Tetapi saya punya Tuhan yang maha kuasa. Amin. Tuhan yang maha dasar. Amin. Amin. Sehingga kami berdoa. Ya pagi, jam 4 pagi bangun, jam 3 pagi bangun, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Selama terus-menerus yang kita lakukan, saudara, bukan karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan, itu memang sudah menjadi lifestyle. Put God first, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Sehingga sudah dalam Tuhan, yang aneh terjadi, saudara, suatu saat saya di WA oleh seseorang. Orang ini sudah tidak pernah berhubungan dengan saya. Saya lihat di WA-nya itu sudah 3 bulan. Terakhir kami komunikasi adalah pertengahan bulan Agustus. Bulan Juli sudah. Jadi sudah 3 bulan kami tidak komunikasi, tidak ada WA. Saudara dalam Tuhan, kami sering juga sharing tentang pekerjaan Tuhan, berdoa dan seterusnya, jadi doakan. Tapi saudara, yang aneh, kurang lebih 1 minggu yang lalu, Bapak ini dia WA kepada saya, dan dia menyampaikan begini, saudara, dalam WA-nya, bahwa kami sedang berdoa kepada Tuhan. Saya ingat engkau, Master Lukas, saya berdoa untuk engkau, pelayananmu dan pekerjaanmu. Di hari-hari yang seperti ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan sendiri. Saya tidak pernah sharing apapun kepada dia. Tetapi kemudian dia menyampaikan begini bagi saudara. Apa yang sedang Pak Lukas butuhkan saat ini? Saya akan doakan. Apa yang sedang Pak Lukas butuhkan? Nah, saudara, ini adalah kata kunci. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Saudara Islam Tuhan, saya kebutuhannya banyak. Saya ingin menambahkan aset, menambahkan investasi. Sampai saya masih 3, mau saya tambah 1, saudara. Ya,
untuk nanti berpikir jangka panjang untuk membangun pekerjaan Tuhan, harus ada usaha-usaha dan seterusnya. Ada tanaman, ada ternak, karena Tuhan kasih kesempatan saya tinggal di sana. Ada orang yang menawarkan sebuah kandang. Jadi saya sampaikan kepada Bapak ini, Saudara, tolong doakan bahwa kami ingin investasi tambah 1 ekor sapi. Tetapi setelah itu Saudara bertulis bicara, kan kamu butuh uang juga 60 juta. Oh iya, saya akan minta supaya didoakan 60 juta. Akhirnya saya sharingkan dari Saudara situasi yang terjadi, dan Saudara saya minta supaya didoakan. Lalu Saudara sebelum Tuhan, akhirnya dia mendoakan, saya tidak ber-WA atau sharing lagi. Tiba-tiba Saudara, hambanya ini, anak Tuhan ini, dia WA kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya siap untuk menutup kekurangannya itu, yaitu 60 juta. Dalam waktu 1 minggu, Bapak Saudara, Tuhan yang berbicara. Saudara, saya tidak mungkin minta kepada dia, saya tidak pernah minta kepada manusia. Memang dia orang kaya, Saudara. Saya pernah naik mobilnya, Saudara. Mobilnya bukan mobil Jepang, bukan mobil Korea, tapi mobil Jerman. Mobil Jerman adalah mobil yang mahal. Jadi semua pakai tombol-tombol, Saudara. Saya baru sekali tuh pakai mobil seperti di surga. Ya, sekali semua serba otomatis, Saudara. Dan dia punya ceritakan bagaimana dia tinggal di mana dan sebagainya. Tetapi dia adalah dulu juga orang susah, tetapi orang yang cinta Tuhan dan berdoa bergumul sehingga bisnisnya diberkati Tuhan. Dia cinta Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dan saya sampaikan kepada tim kita, saya sampaikan kepada Pak Raffi, Pak, Tuhan menolong kita, Tuhan dan mencukupi kita. Sudah salam Tuhan, Pak Raffi memuji Tuhan atas pertolongan itu. Tapi saudara salam Tuhan, jadi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan cukupkan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi saudara, ini adalah kondisi bagaimana situasi yang kami hadapi, tetapi Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Kalau saya ditolong Tuhan, kalau kami ditolong Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di sini pasti ditolong Tuhan. Amin. Apapun situasi. Haleluya. Katakan yes. Yes. Saya percaya. Tuhan tolong saya. Apapun yang saudara ini membutuhkan anugerah Allah. Dan dia tadi malam WA saya. Dia bilang begini, Pastor, you are a man of a great faith. Aku adalah pribadi yang imannya besar. Saya sampaikan, saya hanya taat saja kepada Tuhan. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan cukupkan semuanya. Tapi saudara, hidup diberkati, blessed life, lebih daripada pertolongan itu. Ini kebaikan Tuhan. Amin. Yang pertama, saudara, seseorang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana saudara bisa diberkati oleh Tuhan? Firman Tuhan yang pertama menyatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
yang tidak duduk dalam kumpulan penyembah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari saudara, kata berbahagia itu adalah sebenarnya kata answer. Kata answer itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan blessed. Jadi siapa yang diberkati Tuhan? Yang pertama adalah mereka yang kecintaannya, kesukaannya adalah firman Tuhan. Mereka yang kesukaannya is delight, is the law of the Lord, atau hukum Tuhan, yang merenungkan, yang meditasi firman Tuhan itu siang dan malam. Sekarang saudara, mengapa dikatakan orang ini berbahagia? Karena dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Betapa susahnya sebuah pohon atau tanaman kalau dia bisa berkata dan mengatakan kepada pemiliknya, kenapa aku tidak dikasih air? Kenapa aku tidak disirami? Saudara, kalau musim hujan seperti ini banyak air. Tetapi ketika seseorang menanam sebuah pohon atau tanaman yang lain, tetapi dia jauh dari air, maka lama-kelamaan tanaman itu akan menjadi layu. Tanaman itu akan menjadi layu dan akhirnya menjadi mati. Jangankan berbuah, sebelum dia berbuah, dia sudah mati. Maka orang yang diberkati Tuhan adalah ketika orang itu, ketika dia percaya dan mengenal Yesus, hidupnya dia dekat dengan Yesus, sumber mata air itu. Karena Yesus berfirman, akulah air kehidupan. Ya percaya, katakan amin. Jadi Mazmur ini mengatakan blessed is the man, diberkati orang yang kesenangannya firman Tuhan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dari saudara kasih dalam Tuhan, karena saudara dalam Tuhan, orang yang jahat, orang yang hidup di dalam kumpulan orang yang berdosa, maka dia akan terpengaruh, hidupnya menjadi jahat. Maka kehidupannya akan tidak berbuah. Hasilnya adalah kematian. Makanya pemazmur mengatakan, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dia berbahagia. Tetapi ketika dia terseret duduk dalam orang yang jahat, dari Islam Tuhan, kita harus hati-hati. Kita ada di tengah dunia yang jahat. Tuhan yang saat ini penting, saudara. Kita harus hidup jujur. Katakan yes. Firman Tuhan mengatakan jujur, konsisten, dan hidup benar dengan siapa saja. Dengan suami jujur, dengan istri jujur, dengan anak-anak, anak juga, orang tua juga jujur. Masalah keuangan, masalah apa saja, masalah pekerjaan. Saya membangun pelayanan itu dengan transparansi, kejujuran, sehingga sudah sejak 2008 sampai hari ini kami terus bisa bekerja sama. Ya, mengerti kata-kata? Amin. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kita tidak perlu bersumpah-sumpah, karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara Islam Tuhan, banyak orang saat ini mencari orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Pemimpin akan mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan menaikkan level jabatannya, pengaruhnya, dan seterusnya, posisinya. Karena dia bisa dipercaya. Saudara Islam Tuhan, di dunia yang seperti ini, tidak mudah dan untuk mendapatkan orang yang jujur. Tetapi anak-anak Tuhan harus belajar menjadi jujur. Amin. Hidup benar. Amin. Dan saya pernah menyampaikan tentang hikmah di tengah krisis, salah satunya masalah keuangan.
Di dalam pekerjaan apa saja Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar jujur dengan suami, jujur dengan istri, anak-anak harus jujur dengan orang tua. Di dalam pekerjaan apa saja dipercayakan dan jujur, itu adalah kunci blessing. Itu yang namanya saudara jadi kesaksian dan berbuah di dalam kehidupannya. Amin. Yang kedua Bapak Saudara, orang yang diberkati, yang disebut blessed life, orang diberkati adalah orang yang diampuni kesalahannya oleh Tuhan. Mazmur 32 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Saudara, mari kita akan lihat di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama, atau 1 sampai 4 ya, kita akan baca 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teringnya musim panas. Bapak Saudara, kebahagiaan atau blessing di sini disebut siapa yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya. Dalam King James Version, blessed is he whose transgression is forgiven. Dia disebut diberkati yang kesalahannya diampuni. Tapi saudara, salah satu persoalan manusia adalah dosa. Ketika seorang anak berbuat salah kepada orang tua, saya percaya anak ini tidak akan tenang pikirannya. Dia melakukan kesalahan di belakang, di mana saja hidupnya tidak akan sejahtera. Sama saudara, ketika kita berbuat salah kepada Tuhan, hidupmu akan tertekan, tidak bahagia, tidak sejahtera. Kita bisa menutupi, tetapi Tuhan masih melihat. Kita bisa aja berpura-pura melupakan, tetapi itu ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan memberikan yang namanya happiness atau blessed, kebahagiaan di dalam jiwa. Pemazmur mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Ini bukan karena kurang darah, ini bukan karena saudara kolesterol tinggi, saudara dalam Tuhan bukan karena darah tinggi atau darah rendah, saudara, tetapi ini karena dosa yang menekan di dalam diri. Saya percaya setiap saudara punya pengalaman hal yang seperti ini. Oleh sebab itu saudara, kebahagiaan atau blessing dikatakan oleh pemazmur ini ketika orang itu mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Ketika seorang anak itu mengaku kesalahannya, orang tuanya memaafkan, hidupnya pasti plong, liberty, dan damai. Tapi ketika anak ini menyimpan sampai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, maka dia terlihat gesturnya, dia tidak akan mengalami yang namanya blessing atau bersukacita, berbahagia. Makanya pemazmur ini Bapak Saudara mengatakan dia kata answer atau blessed ini berhubungan dengan pengampunan dosa. Di dalam Yesus saudara diampuni dosanya. Amin. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil. Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin saudara. Amin. Tapi tidakkah saudara tahu, seringkali ketika kita sedang mengaku dosa, ada perasaan apakah benar Tuhan sudah mengampuni dosa saya? Itu bisa juga sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena ada suara iblis, ada intimidasi. Kamu memang seperti ini. Kamu memang, Tuhan tidak akan mungkin mengampuni kamu. Makanya saudara, orang ini masih punya perasaan rasa bersalah. Dia sehingga saudara terganggu kehidupannya, tidak merasa bahagia, padahal Tuhan sudah membebaskan dia, melupakan dia. Firman Tuhan dikatakan orang berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan,
saudara, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan juga Tuhan sudah melupakan apa yang sudah dilakukan. Jadi Tuhan kalau sudah mengampuni saudara, Tuhan benar-benar mengampuni. Jangan percaya suara setan, suara dunia bahwa saudara belum diampuni. Karena saudara sudah mengakui di hadapan Tuhan. Iblis sering mau mencuri sukacita anak-anak Tuhan. Makanya sudah salam Tuhan, kita harus selalu dengar firman Tuhan daripada perasaan. Sudah salam Tuhan. Perasaan, pikiran itu sering kali mengganggu. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah mengampuni kesalahan saudara. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara mengakui di hadapan Tuhan, seperti Daud katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku mengakui pelanggaranku, maka Tuhan engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Dan di situ apa yang terjadi? Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang benar, bersorak-soraklah hai orang jujur. Amin, saudara. Jadi saudara, ada blessing. Jadi yang disebut blessed life yang kedua adalah orang yang mengalami freedom, orang yang tidak diperbudak lagi oleh dosa. Jadi saudara, ketika saudara yang disebut kebahagiaan, orang diberkati betul-betul, bukannya soal uang, soal materi, tetapi saudara mengalami yang namanya damai di hati karena engkau punya relationship yang baik dengan Tuhan, dengan suami istri baik. Akhirnya saudara, sebenarnya mudah sekali. Hubungan suami istri akan menjadi baik, hubungan orang tua dengan anak akan menjadi baik ketika saudara hubunganmu dengan Tuhan itu pure, murni, baik dan engkau cinta Tuhan. Ketika saudara engkau mencintai Tuhan, hidupmu benar di hadapan Tuhan, maka engkau bisa mencintai istrimu. Sekalipun sudah menikah 20 tahun, sudah menikah 30 tahun, kau tidak bosan, bahkan semakin hangat. Tanya itu istri saya itu sudah. Kalau dia bilang Pak Lukas bohong, dia akan protes. Tidak mungkin, tidak. Tapi saudara, ini betul. Cinta yang sejati, cinta mula-mula itu akan timbul. Amin. Tapi kalau enggak, kita bisa pura-pura. Kita pura-pura sayang sama dia karena uangnya dia banyak. Kalau enggak uangnya banyak, abang kita tendang saja. Nah, anak-anak muda mungkin belum bisa memahami karena dia masih belajar dan belum. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, saudara, tiap hari kumpul, lihat wajahnya terus-menerus dari pagi sampai malam. Baik tidak sikat gigi maupun sikat gigi, baik mandi maupun tidak mandi, baik pakaian daster maupun pakaian yang bagus, tiap hari lihat. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau Henry belum, ya belum menikah. Dia kalau sudah menikah, dia lihat, dia bisa sudah selam Tuhan. Kalau hatinya ini tidak berkenan, apa saja bisa salah. Sudah selam Tuhan, bagaimana mungkin keluarga itu bisa berbahagia, blessed? Makanya Kristuslah yang bisa memulihkan keluarga. Amin. Dan saudara, berkat sudah terjadi ketika rohaninya dipulihkan, maka yang lain bisnisnya, tokonya, usahanya itu akan mengikutinya. Yang percaya katakan amin. Sebenarnya saudara, ini proses sebenarnya bagaimana kita bertobat, kita mengakui kita orang yang salah, kita orang berdosa, penuh dengan kekurangan di hadapan Tuhan, dan juga dengan suami dan istri. Maka saudara, keluarga-keluarga di tempat ini termasuk yang mau berkeluarga, saudara, engkau akan diberkati. Kebahagiaan itu akan bukan soal banyak uang. Orang banyak uang juga bunuh diri. Orang terkenal juga banyak bunuh diri. Bintang film saudara, sampai bintangnya kemelem saudara. Saudara, mereka juga hidup frustasi, tidak bahagia. Itu banyak saudara di media saudara, di internet. Dia sudah punya segala-galanya. Handphonenya pun saudara tidak cukup satu. Handphone 3G, 4G, 5G saudara. Mungkin ada 10G saudara. Sudah CG semuanya. Dulu zamannya Pak Lukas masih remaja, adanya CG saudara.
Satu siji ya. Telepon pun harus antri pakai koin, saudara. Waktu zamannya Pak Lukas pacaran, saudara, itu lebih ngeri lagi. Itu tidak ada telepon, tidak ada apa. Pakai surat. Saya surat hari ini, sudah selamat Tuhan. Sampainya bulan depan. Balasannya, saudara, sampainya bulan berikutnya. Jadi saya menunggu 2 bulan. Kalau saya masih bisa sampai menjadi suami istri saya sekarang, itu kan Tuhan sudah mempertemukan. Kalau tidak dia sudah kasih kebebasan, kamu cari aja yang lain, saya juga bebas. Tapi sekarang sudah pakai WA. Nah, setiap hari bisa. Yang jangan, saudara, ibaratnya. Masih remaja sudah panggilnya pasangannya beb. Saudara, selamat Tuhan, banyak orang muda sekarang ini sudah kehidupan seperti ini. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, ya, rumah tangga Kristen pun banyak yang bisa. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini mengerti firman Tuhan. Amin. Taat kepada firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, orang yang disebut blessed adalah orang yang trust atau percaya hidupnya hanya kepada Tuhan. Mari Mazmur pasal 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 8, ayat 9 kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagia orang yang berlindung padanya. Saudara, terjemah King James Version dikatakan blessed is the man who trusts in him. Jadi saudara, kata trust ini percaya. Dalam Yeremia 17 ayat 8 sampai 9 dikatakan dari saudara, bahkan di situ dikatakan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, manusia dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkati orang yang hidupnya berharap dan trust, percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, Mazmur ini, Mazmur 34, saudara, sebenarnya kalau dikatakan bagaimana mungkin Daud itu berbahagia atau diberkati, dia itu dikejar-kejar oleh Saul, saudara, mau dibunuh. Karena Daud itu, saudara, mengalahkan berlaksa-laksa Saul beribu-ribu, sehingga Saul sebagai raja dia iri dengki kepada Daud, sehingga saudara, dari Saul berusaha membunuh, menyingkirkan, karena hati rakyat sudah diambil oleh Daud, saudara. Sehingga Daud akhirnya hidupnya menjadi merana, menderita, kemana-mana dia melarikan diri, saudara. Disinilah dia menulis Mazmurnya. Bagaimana, saudara, secara manusia orang yang seperti Daud itu harusnya stres, harusnya distress, karena dia tidak nyaman, dia dikejar-kejar, dia tidak merasa aman, sudah selamat Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Mazmurnya ini, Daud menulis, blessed the man who trusts in you. Saudara, Daud adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Ketika dia bahkan sampai pura-pura gila, saudara, pura-pura tidak waras di depan Abimelek. Air liurnya, maaf, itu sampai pura-pura dikeluarkan. Kalau orang gila, orang gendeng, orang orang, kalau orang Jawa bilang itu orang stres ya, gila, gendeng ya, bahasa apalagi macam-macam, saudara. Kalau di sana itu ada namanya Yono ya, saudara, setiap malam dia berkeliaran ya, dia tidak mandi dan seterusnya, stres. Daud pura-pura, saudara, karena dia takut ditangkap, dibunuh. Tetapi saudara, Daud dilepaskan oleh Tuhan, bahkan sampai dia berkata malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling orang benar. Dan Tuhan meluputkan Daud, bahkan Daud diangkat menjadi raja. Daud orang yang cinta Tuhan. Daud tahu siapa Saul, orang yang pernah diurapi Tuhan. Sekalipun akhirnya Saul tidak dipakai Tuhan, tapi Daud sebenarnya punya berapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Daud hatinya baik, saudara. Dia cinta Tuhan,
Dia juga menghormati semua orang, bahkan pemimpinnya dia hormati sekalipun bahkan pemimpinnya berbuat salah. Daud tidak mau membunuh pemimpinnya. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia berkata di sini, saudara, berbahagialah diberkati orang yang percaya, yang trust kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali banyak orang memperlakukan saudara bisa secara tidak adil, atau saudara mengalami kesulitan apa saja, mengalami stres, mengalami distres. Tetapi orang yang berbahagia itu siapa? Bukan orang yang banyak duitnya, tetapi firman Tuhan katakan orang yang percaya hanya kepada Tuhan, yang tidak menjauhkan hidup daripada Tuhan. Mencari Tuhan di masa sulit. Di sini dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, artinya orang itu selalu mencari Tuhan di masa-masa sukar, bahkan di masa-masa yang biasa dia mencari Tuhan. Ketika ada masalah bagi saudara, saudara cari siapa? Saudara berdoa atau saudara cari manusia? Atau saudara menyalahkan orang lain? Menyalahkan siapa saja? Saudara, tetapi firman Tuhan katakan orang yang percaya kepada Tuhan, dia lari, dia mencari Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, di sini dikatakan, aku mencari Tuhan. I saw the Lord. Aku mencari Tuhan dan Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam situasi kesulitan yang melanda banyak orang saat ini, banyak orang stres, banyak orang khawatir, banyak orang mudah takut, saudara. Tetapi firman Tuhan ini, saudara, yang berbahagia, yang akan ditolong Tuhan adalah orang yang percaya hanya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong saudara dengan sejuta cara. Amin. Tuhan bisa menolong keluargamu. Orang tuamu mungkin ada yang sakit di kampung sana, di luar pulau sana, atau ada beberapa saudara yang belum mendapatkan pekerjaan. Saudara selalu Tuhan, atau ada orang tuanya tidak ada pekerjaan, berserulah kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, berseru seperti firman Tuhan ini. Karena Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang disembah oleh saya adalah Allah yang sama yang disembah oleh setiap saudara. Kalau Tuhan tolong Daud, Tuhan tolong saya, Tuhan juga tolong setiap saudara yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Katakan yes. Saudara selalu Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, siapakah yang disebut blessed, yang diberkati, yang berbahagia? Mazmur 41 ayat 1 sampai yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 41 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bapak Ibu Saudara, yang keempat yang disebut blessed life, atau orang yang hidupnya diberkati. Yang keempat adalah kalau orang itu punya belas kasihan kepada orang yang miskin atau orang yang lemah. Di sini firman Tuhan, saudara, mengatakan dia disebut berbahagia atau diberkati ketika orang itu memperhatikan orang lemah. Kata memperhatikan punya makna suka menolong. Kata memperhatikan itu artinya punya makna dia peduli, punya belas kasihan kepada orang yang susah, punya hati untuk menolong orang yang susah. Tapi saudara, kami punya pelayanan anak-anak rumah anak Indonesia. Beberapa di antara mereka sudah tidak ada ayah atau tidak ada ibu. Jadi adalah anak-anak yang membutuhkan belas kasihan. Kalau Yosi ini punya bapak, punya ibu, tiap hari nyanyi-nyanyi sama bapak dan ibu. Ya. Tetapi ada anak, apalagi di zaman perang seperti ini di luar negeri, saudara, ada mereka cari makan sendiri, mengoyak-oyak
sampah saudara, menjual apa yang dia dapat, saudara dalam Tuhan. Dari kesusahan, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang, apalagi di hari-hari yang penuh dengan krisis di saat seperti ini. Saudara, janji Tuhan, kenapa orang ini berbahagia? Karena Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 31 dikatakan, siapa menindas orang lemah itu menghina Tuhan. Dan dikatakan, tetapi siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah itu memuliakan Tuhan. Perhatikan saudara, jika dicatat di dalam Amsal pasal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasih kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Jadi kalau saudara berbuat kasih kepada orang yang lemah, saudara tidak mengharapkan balasan dari dia. Tuhanlah yang akan membalas kepada saudara yang percaya, katakan amin. Karena Tuhan berutang kepada saudara ketika saudara berbelas kasih kepada orang yang lemah. Tuhan utang kepada saudara. Kalau Tuhan utang, Tuhan akan membayar, betul? Amin. Tetapi seringkali kalau manusia berutang tidak mau membayar. Senang menerima tetapi tidak senang menerima tapi tidak senang mengembalikan. Saudara dalam Tuhan, tetapi saya mau mengajarkan kepada saudara, belajarlah untuk mengembalikan. Amin. Kalau saudara tidak punya uang, saudara berdoa kepada Tuhan, saya ingin membayar utang saya ini. Tuhan pasti akan memberkati. Maka Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini saudara, Tuhan katakan, siapa menaruh belas kasih kepada orang lemah, memiutangi, Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Saudara dalam Tuhan, kehidupan ini tidak selamanya mulus. Saudara, kehidupan saudara tidak akan selamanya mulus. Tapi kalau saudara cinta orang-orang yang lemah, engkau punya kemurahan hati kepada mereka, ketika engkau mengalami yang namanya akan dicelakakan, akan mengalami dihancurkan oleh kekuatan kegelapan atau oleh manusia yang tidak suka kepada saudara atau siapa saja, saudara sedang menghadapi yang namanya trouble, masalah, kesulitan dalam hidupmu, maka surga akan terbuka. Amin. Tuhan ingat bahwa saudara, di surga itu ada monitor saudara. Monitor yang mata Tuhan itu melihat perbuatan kita semua. Apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, Tuhan itu mencatat. Sikap hati kita, sikap kita semua. Tapi jadilah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, yang mau terus memuliakan Tuhan. Maka kau akan dipercaya oleh Tuhan dengan berkat-berkat. Karena Tuhan akan memakai hidupmu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati anak-anakmu, Tuhan akan berutang kepada anak cucumu, Tuhan akan memberkati sampai generasi berikutnya. Engkau akan semakin dinaikkan dan terus naik. Yang percaya katakan amin. Cinta dan berbelas kasih kepada orang yang lemah. Saudara, kasih Tuhan ini cukup blessed. Orang ini orang yang diberkati. Dan yang terakhir Bapak Saudara, yaitu Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Katakan yes. Saudara, di sini dikatakan yang terakhir dikatakan orang yang diberkati itu siapa? Orang yang hidupnya tidak bercela. Kata tidak bercela di sini dia tidak bercacat cela. Tentu saudara, ini sebuah kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang lengket dengan Tuhan.
kehidupan yang selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama namanya Nuh, dicatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di tengah-tengah dunia yang jahat secara amoral. Jadi saudara, dunia pada zaman Nuh tidak beda zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini, saudara selam Tuhan, orang begitu jahat. Saudara, ada kasus yang baru saja terjadi, saudara, itu di Jawa Tengah. Ini kasusnya diselesaikan, sedang diproses oleh polisi dan itu masuk berita nasional, saudara. Jadi ada seorang wanita, saudara, yang punya teman laki-laki, dan kemudian wanita ini terutama dia adalah wanita yang kaya, saudara. Dia adalah seorang businesswoman. Dan dia ingin mengembangkan bisnisnya, saudara. Dia menanamkan, yaitu invest kepada laki-laki itu, saudara, untuk mengembangkan peternakan ayam, saudara, di suatu tempat di Jawa Tengah ini. Tapi saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia salah berteman dan berhubungan dengan seorang laki-laki. Sehingga apa yang terjadi dengan laki-laki adalah laki-laki yang jahat, saudara. Sangat jahat, saudara. Ketika dia tidak menjalankan investasinya ini, saudara, perempuan atau wanita ini dia mulai curiga, saudara, dan dia minta uangnya, saudara. Tetapi saudara, laki-laki ini bukan memberikan uangnya, tetapi bukan hanya tidak mengembalikan uangnya, tetapi dia mengatur sebuah skenario untuk menghabisi dan mengambil uang dari mereka. Akhirnya saudara, wanita ini di dalam mobilnya, bicara di situ, saudara, uangnya yang di dompet itu diambil 8 juta. Kemudian sebelum meninggal, saudara, disuruh untuk memberitahukan PIN-nya, saudara, tentu dengan ancaman itu. Saudara, PIN atau passwordnya itu, saudara. Dan saudara akan diberikan, dia ambil itu uang 8 juta. Dan saudara, mobilnya dibakar dan orang wanita ini dibunuh. Saudara, itulah kejahatan yang terjadi. Saudara, dunia ini sangat jahat. Maka kita harus waspada. Kadang-kadang ada orang yang menawarin saudara untuk mabuk, untuk minum minuman keras. Saudara tinggal di mana? Hati-hati. Kehadiran saudara seperti firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 18, supaya umat Tuhan hidupnya tidak bercela seperti Nuh, tetapi hidup bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau anak-anak Tuhan hidupnya bercahaya, bersinar. Garam jangan sampai menjadi tawar, saudara. Kalau garam itu tawar, maka engkau tidak ada lagi. Garam itu tidak berguna lagi. Saudara, kami hidup di tengah masyarakat yang baru kami saat ini. Saudara, ada banyak sekali kehidupan, kekristenan, atau saudara-saudari kita tidak bisa menjadi saksi. Malah mereka mabuk. Mereka, saudara, hidup saling iri, dengki, bermusuhan dan seterusnya. Saudara, bahkan selingkuh, saudara, dan melakukan dosa-dosa yang amoral yang lain. Sangat mengherankan sekali. Iblis sudah begitu menghancurkan kehidupan kekristenan. Saya berkata kepada tim kita semua, hati-hati kita hidup di tengah-tengah. Kenapa? Kalau kita garam sudah menjadi tawar, kalau orang lain sudah tidak menghormati dan membuat kita semua ini tidak dihargai karena sesuatu, hidup kita tidak menjadi saksi, maka kita tidak mungkin bisa memberitakan tentang Yesus. Dan mereka akan masuk neraka, mereka akan binasa. Saudara salam Tuhan, jadi jangan sampai hidup saudara tawar. Jadi saudara harus penuh kasih dari hati, taat kepada firman Tuhan, harus jujur. Saudara harus benar-benar berkata apa adanya. Saudara jangan takut, jangan mencari, jangan jaga image. Saudara, kita hidup harus transparan sama Tuhan. Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita jangan berbuat sesuatu yang saudara sekalian Tuhan sifatnya saudara menjadi batu sandungan. Itu yang dimaksud blessed. Orang ini diberkati Tuhan. Karena sekalipun dia dikata-katai atau dijahati, dia tidak membalas yang jahat.
akan dia tetap tergurah hati. Orang lain akan bertanya, siapa dia? Saudara, inilah yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Salam kanan kiri, engkau adalah orang yang diberkati. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama apa saudara orang yang diberkati? Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Katakan, saya senang firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Yang kedua apa saudara? Orang yang diampuni dosanya karena mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya sudah diampuni dosa saya. Saya berbahagia. Saya orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Katakan bersama saya percaya kepada Tuhan. Saya hanya percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dan yang keempat apa saudara? Saya punya belas kasihan kepada orang yang lemah. Katakan, saya berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Saudara, praktekkan hukum tabur Tuhan. Amin. Engkau semakin banyak menabur, engkau semakin diberkati. Tuhan berhutang kepada saudara. Amin. Saudara, katakan bersama saya, ketika saya menabur kepada orang lemah, firman Tuhan berkata, Tuhan berhutang kepada saya. Dan Tuhan akan membayar kepada saya. Katakan yes. Saudara percaya itu, tanamkan itu di dalam hati. Kemudian yang terakhir apa saudara? Katakan, saya hidupnya tidak bercela. Karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri.